menyiarkan secara langsung melalui akun medianya masing-masing. Kami yang pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada abang-abang, kakak-kakak yang telah berani mengambil sikap menyiarkan acara ini secara live. Hanya sedikit paket internet yang kita habiskan, tetapi manfaatnya luar biasa dikarenakan kita telah mendukung yang namanya kebajikan. Pesan yang ingin kami sampaikan, berhati-hatilah dengan anak yatim piatu, baik itu anak kita sendiri, keluarga kita sendiri, ataupun anak yatim daripada orang lain. Anak yatim tidak semuanya mengharapkan uang. Saya pribadi sering bergaul dengan para yatim piatu dan fakir miskin, khususnya yang sudah hadir di lembaga ma'had pendidikan Islam di Yayasan Rauhul Mudi Al-Aziziyah yang tepatnya berada di Kecamatan Jinib. Dari mereka lah saya belajar, dari mereka saya pahami yang bahwa hidup ini bukan semata-mata uang, harta, dan lain sebagainya. Dikarenakan sering kita dapati, sering juga saya memanggil anak-anak itu di pesantren yang kepingin berbagi sedikit harta. Ada di antara mereka yang tidak mau uang. Dari situ saya paham, jangan hargakan orang lain dengan uang, karena yang mereka butuhkan adalah kasih sayang. Rasulullah tidak memerintahkan kepada kita untuk memberikan yang tidak kita miliki terhadap mereka, tetapi yang Rasulullah perintahkan kafil dalam istilah bahasa Arab. Artinya siapa di antara kalian yang mau menanggung beban perasaan daripada anak yatim piatu ataupun fakir miskin yang ada di kalangan kalian, walaupun hanya dengan satu senyuman yang bisa membuat mereka tenang, itu lebih baik daripada segudang emas yang kita simpankan di dalam gudang harta yang kita miliki sekarang. Kenapa? Karena uang belum tentu bisa membeli kebahagiaan, lebih-lebih ingin membeli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Yang dibutuhkan oleh kaum fakir miskin juga belum tentu uang, tetapi kebanyakan daripada manusia hanya kepingin kita yang punya harta, kita yang punya kehidupan lebih baik daripada orang yang tak punya, keinginan daripada orang yang tak memiliki apa-apa hanya satu: anggaplah mereka itu juga manusia. Artinya kita bisa memanusiakan yang namanya manusia. Itulah harga yang terbaik yang pernah diajari oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para umatnya, yakni kita sebahagian juga umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena demikian, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap para panitia penyelenggara acara tabligh pada ini malam yang telah bermuafakat, bermusyawarat, yang telah mendukung mengadakan kegiatan maulidan
dari tadi pagi hingga sore mungkin, yang telah mengumpulkan seala kadar harta demi untuk kita berbagi bersama orang-orang yang membutuhkan kasih sayang kita. Semoga Allah akan membalaskan semuanya dengan kebaikan yang luar biasa, baik di dunia dan juga di akhirat kelak. Hormat kami kepada Bapak Imam Masjid, kepada segenap para BKM masjid kebanggaan kita ini, kepada semua para alim ulama, guru-guru agama, baik yang berhadir ataupun yang tak sempat berhadir. Semoga para guru-guru kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, dalam ma'unah Allah, dalam maghfirah Allah, dalam ridha Allah, baik di dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah akan menempatkan kita bersama orang-orang yang salih selama berada di dunia, dan juga nanti pada hari kiamat Allah mengizinkan kepada kita untuk berkumpul mengambil syafaat, khususnya daripada baginda Nabi Muhammad, umumnya daripada ahli-ahli kebaikan yang telah berbuat kebaikan semasa di dunia. Terima kasih untuk segenap para donatur, para simpatisan, segenap masyarakat, baik yang telah hadir secara langsung ataupun yang tidak hadir secara langsung, baik yang telah menitipkan harta secara langsung ataupun bukan dengan secara langsung. Semoga kebaikan antum semuanya akan dibalaskan dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keampunan terhadap kesalahan yang telah kita lakukan selama ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada para ahli keluarga yatim, baik ibundanya ataupun walinya, yang telah mengizinkan anak-anak yang sangat mereka cintai untuk meminjamkan sesaat kepada kita yang telah berhadir pada malam hari ini. Saya secara pribadi juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak keluarga yang telah mengizinkan mereka hadir, dan saya juga berterima kasih kepada segenap para panitia, para pencari derma ataupun yang telah menitipkan hartanya untuk kita serahkan kepada anak-anak yatim pada ini malam juga piatu. Kenapa mesti saya berterima kasih? Karena tanpa kehadiran mereka yang barusan kita santuni, acara ini tidak ada apa-apanya. Lebih-lebih bagi saya pribadi, saya telah bersikap, dan kesimpulan ini sudah saya ambil jauh sebelum hari ini. Saya akan hadir kalau seandainya Allah mengizinkan kesehatan dan juga kemudahan yang lain pada tempat dimanapun acara itu diadakan, selama para panitianya, masyarakatnya mau berbagi sedikit kebajikan, sedikit harta dengan para anak yatim juga piatu yang ada dalam lingkaran masyarakat itu. Kalau seandainya para panitia tidak mau ataupun tidak kepingin mengadakan hal yang sedang kita bicarakan, yakni masalah santunan, saya dari dulu telah mengumumkan apapun alasannya saya tidak akan pernah hadir. Kenapa? Duduk saya di Rohul Mudi lebih berarti daripada saya berputar, berjalan mengelilingi negeri ini yang belum tentu ada kebaikan untuk saya, apalagi untuk orang lain. Tetapi pada ini malam, dengan sebab kehadiran para anak yatim, senyuman mereka adalah keampunan kepada kita, kebahagiaan dari mereka, balasan Allah surga kepada kita insya Allah. Dikarenakan Nabi juga telah berpesan,
siapa saja yang mau mengusap kepala yatim dengan kasih sayang, Allah akan mengampuni dosa orang yang mau mengusap kepala yatim sebanyak rambut yang ada di kepala mereka, maka Allah akan mengampuni dosa kita juga sebanyak itu, artinya sebanyak rambut yang ada di atas kepala anak yatim. Inilah nikmat dan rahmat yang luar biasa. Makanya kami berterima kasih kepada pihak keluarga yang telah mau berbagi harta yang paling indah, titipan Allah bagi saudara-saudara kami, dan dengan ikhlas pada ini malam meminjamkan sesaat kebaikan itu kepada kami semuanya. Semoga pihak keluarga para yatim selalu Allah Ta'ala mudahkan urusan baik di dunia dan juga di akhirat kelak, insyaallah. Alhamdulillah, pada ini malam juga setelah selesai acara santunan, kita akan melanjutkan beberapa menit ke depan seala kadar berbagi ilmu ataupun menyampaikan apa yang seandainya sangat perlu kita sampaikan. Kalau seandainya penyampaian ini sudah selesai, di mana nanti ada kekurangan dan kesilapan, saya pribadi memohon kepada guru-guru kami yang ada di sini, di mana dalam penyampaian saya nanti kalau ada terdapat kekeliruan ataupun kesalahan, jangan biarkan masyarakat mengamalkan yang namanya yang salah kepada guru-guru kami yang ada di sini. Tolong benarkan, karena saya bukan manusia yang wajib ada benarnya. Pada ini malam, saya dengan saudara-saudara saya yang ada di sini, dengan para ayah dan bunda yang ada di tempat ini, semuanya kita sama. Cuman posisi duduk kita yang berbeda. Saya berada sebelah sini, sedangkan ayah dan bunda kami berada di hadapan saya. Belum tentu yang duduk di sini lebih baik dari yang duduk di hadapan saya. Bahkan terkadang-kadang yang ada di dalam masjid lebih mulia daripada saya pribadi. Lebih-lebih ibunda kami, kakak-kakak kami yang dalam keadaan suci jasadnya, suci tubuhnya, lagi ditambah lagi dalam keadaan berwudu, yang duduk di dalam masjid ataupun di teras masjid, jangan lupa niat i'tikaf, karena itu akan sangat bermakna bagi kehadiran kita di tempat yang sangat kita cintai ini. Cuman kebetulan lun yang dua ini orang drone dua inan. Pada lain kesempatan ataupun teater kadang orang drone yang duduk di sini lung akan berpindah tempat duduk, dari sini lung bedah lung yak duduk kanan. Itu hal yang biasa dalam masalah kehidupan di dunia. Dan juga pada ini malam kita memberi kesempatan walaupun tak lama, khususnya kepada ayah dan bunda yang telah berhadir, kami izinkan untuk mengadakan acara pengajian tanya jawab, karena ini bukan sekedar menyampaikan tausiah, tetapi pada ini malam kita sedang mengikuti pengajian taklim. Yang namanya taklim, ada kesempatan untuk bertanya apapun yang ingin kita tanyakan. Pasti apapun pertanyaan, jawabannya ada dalam Islam.
karena kehadiran Islam hanya untuk menjawab problem yang ada bagi masyarakat, khususnya orang Islam itu sendiri. Kita yang beragama Islam, kita orang yang beriman, Allah menurunkan Al-Quran sebagai wahyunya, menghadirkan baginda Nabi Muhammad sebagai penyampai tabligh risalahnya. Fungsi agama untuk menjawab keluh kesah yang kita rasakan daripada golongan umat-umatnya. Apapun jenis pertanyaan, yang jelas semuanya sudah ada dalam Al-Quran, sudah ada di dalam sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ijma dan qiyas para alim ulama yang telah susah payah merekomendasikan segala catatan penting yang ada di dalam Islam dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Walaupun kalau nanti seandainya ada pertanyaan ataupun soalan yang tak terjawabkan dikarenakan minimnya ilmu agama yang kami miliki, insya Allah pertanyaan ataupun soalan daripada saudara-saudara kami yang ada di sini, kalau seandainya guru-guru kita yang ada di sini juga absen untuk menjawab, izinkan pertanyaan ini akan saya bawa langsung kepada lajnah tempat pengkajian ilmu-ilmu agama yang ada di dalam lembaga-lembaga ma'had yang lebih banyak para dewan gurunya, yang lebih banyak memiliki kitab-kitab kajiannya. Contoh LBM Mudi Mesra Samalanga, lembaga Lajnah Bahsul Masail yang ada di Aceh, salah satunya adalah Dayah Mudi, dan juga ada Dayah Kutakrung, Dayah Abu Kutakrung, Darul Munawwarah, dan juga ada juga yang akan mau membantu menjawab LBM Lajnah Bahsul Masail Dayah Ayah di Cetrum Darul Ma'arif, ataupun Dayah Allah Yarham Abu di Blang Blahdih, dan juga Dayah di Luang Angin, Dayah di Panton Labu, dan juga pasantren-pasantren besar yang lain yang telah bersedia membuka sesi tanya jawab bagi semua masyarakat yang ingin memperdalam ilmu agama. Insya Allah pertanyaan yang tak terjawab akan kita kembalikan kepada lajnah tersebut, insya Allah dengan izin Allah dan juga keyakinan, ketekunan para guru-guru kita dalam mengkaji semua masalah. Tak lama setelah kita bertanya, insya Allah kita akan mendapatkan jawaban yang memuaskan, yang disertakan dalil dan alasannya, insya Allah. Cuma miana pertanyaan kiban cara kamu temayang ngabia, kiban cara galak urung drone yang bek ni lagi mi balung, mi balung tapo tagai mang kiban cara ada temayang ngabia kadang rame itu malamnya na lift nyempat yang mengikuti melalui liftnya jet na temayang bak lift pampek Facebook abia jeniap jet ataupun bak TikTok akun abia jeniap jet tekedi maya drone temayang netanya ngajuinan bak liftnya inan netulih pertanyaan drone, insya Allah admin leuranya hana tugas lain, tugas yang kebaca-baca komen yang geroge menyahanai baca hana kupuoi malamnya bahi wong depak mampu ya jak kena hem tu. Insyaallah urangnya akan siap mengikuti semua pertanyaan yang masuk, gecatat bak kertas kadang ataupun ge kopi
pertanyaannya akan nepuduk kena, insyaallah akan lungki coba jawab semampu yang bisa lung jawab. Yang baik nebak netemayang. Oh andai kata hana melaluinya drone hana api tajan, boleh juga netemayang melalui catatan langsung. Nelaki keretah bak panitia, nelaki polpen. Na keretah bak panitia, na polpen bak panitia acara malamnya. Necok pertanyaan drone nenutulis bak keretah. Li panitia gecok keretah pertanyaan drone nentre akan gepeduk ke nauke. Seputaran pertanyaan ilmu agama, kajian agama. Boleh dengan masalah tauhid, boleh dengan masalah fiqh dan juga ilmu tasawuf dan ilmu fardu'in yang memang terkadang masih menjanggal di dalam pemahaman kita yo. Fotoh kadang meyakan temayang tamu doa ba Allah untuk benar jawaban. Acara kita yo malamnya menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati putra judul meneladani akhlak Rasulullah di era milenial sebagai pribadi yang unggul. Kerak judul malamnya. Bakna milenial lo mende hai. Nyo nama si katanya yang hana gedepu milenial liganya, yang gedepu aluminium langang irmo. Nya milenialnya cupo kan bahasa ada yo. Bahasa awaknya li tulis gedepu kadang tanah. Ada yu bak gop. Jadi judulnya alhamdulillah lumayan bermakna dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 1445 Hijriah. Pada malam ini kita mengambil tema meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di era milenial yang sekarang ini. Artinya di zaman modern lagi nyola, yang di zaman di semua era digital, bagaimana kita bisa menteladani ataupun mencontohi, mengamalkan perjalanan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah panutan qudwah kita sepanjang zaman. Rasulullah telah meninggalkan bermacam-macam pesan. Rasulullah telah menyampaikan bermacam-macam wasiat kepada umat yang sangat beliau cintai. Dan juga di dalam Al-Quran Allah telah menyampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Nyan sesuai ayatnya dengan judul yang nabak getanyo malamnya. Yang empu le ko pegah ba pu bahasa Aceh pu bahasa Indonesia, yang bek ni yo pegah balung bahasa gayo nyai dro ko hanabih je ko. Yang namo pom ku tikrek tepat geruk petih-petih ke. Petih-petih goh-goh ibu kalawanya. Nyan lung dengo nyan jamun ati daya. Jadi samping tung lung bak tung maguan bak dapu watai daya mudi di samping tempat lun maguan bak binih lun tempat maguan urung dari Takengon. Jamun ronga-ronganya wo waceh tengah uronyo baru bener meriah. Tsunami oranyen pemekaran. Jadi wate mulang ante balik anak miat baru yang dari Takengon nagure pulang drog yang juga urang Takengon. Wate tengah mulang kita yang legure pulang
Putih ke? Putih? Itu oleh awaknya yang mayak-mayak. Goh. Kira aku fikir putra goh-gohnya. Long dengar tak kan? Tret-tret long dengar yang putra le putih-putih goh-gohnya. Nampom deh. Kai pula. Onlynya na long dengar itamping batengah maguan. Wate rasa-rasa kuah. Gekun le urang gayo. Sedap pedih. Lia sedap pedih lah. Melong ku fikir lia. Hai punya pedih bahasa gedanya kan keurang ke? Rupanya sedap pedihnya menghantat. Nyen ada jamun-jamun tinggal lu awate manteng hidayah. Artinya dalam masa mondoknya banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak persaudaraan, banyak catatan yang kita dapatkan di saat gedanya kata tobit di kampung. Lebih-lebih tayak merantau untuk tadu dalam dayah. Semoga nyu adik-adik dan nyu yang muda-muda lihat acaranya rame, mak-mak kamu, ayah-ayah kamu yang necok kesimpulan untuk neya intat anak drone baik inang ataupun agam dalam dayah yang di Aceh khususnya. Pat yang galak awaknya, pat yang galak getanyo. Semoga getanyo urang ci, tanyo ma, tanyo ayah han sampai tersalah menangani akhlak anak keturunan getanyo. Lebih-lebih di era milenial yang geberi judul malamnya, geberi tema malamnya oleh para panitia yang dibahaskan bak ulung tuan seala kadar dalam wate yang sangat singkat nih bak malamnya. Cuman lun pribadi berharap kepada mak dan ayah ataupun abang-abang baik yang dari suku Aceh ataupun suku Jawa, adakala suku Gayo ataupun suku-suku yang lain, getanyo beknali bak getanyo yang ka modern uronyo. Kita membedakan persaudaraan disebab bedanya bahasa, beda marga, beda bahasa, beda warna, beda tempat. Itu bukan perbedaan yang perlu kita perdebatkan. Sering tagalen anak miat getanyo yang turun dari daratan tinggi menuju bak tempat pendidikan kedih umiyub, nyolo laki mah lun pegahnya karena sayang kepada adik-adik kamu, kepada anak-anak kami semuanya, khususnya yang memang nenek moyang kita orang Gayo. Janganlah seperti orang yang belajar pada tempo dulu. Orang yang dari Takengon nyate giak buat muron-ron, ho yang ramai kenan mentamon-tamon. Wateiwo kepala suku, wo jemendung kompo-kompo di kubahinan. Nyan gaya jamun. Uronyo bekli menan. Bek gara-gara kaiwo wana gop, kan dia buat kayu wana anak gedayong. Hana sopo hinan, hana soya ilanya jihinan. InsyaAllah anak getanyo punya keyakinan bak getanyo mereka juga akan berhasil seperti anak-anak yang lain. Dan nibak malamnya lung juga karab tua lung mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap para pencinta kebaikan, khususnya pergerakan BMU. Saudara-saudara kamu yang dari BMU Bener Meriah ataupun BMU Aceh Tengah, adakala WPU yang telah ikut bergabung netron dari Takengon ataupun netron dari Simpang Balik Lampahan kena oronga-ronga ataupun yang memang yang nak ino di ronga-ronga yang ka merempak benau ataupun kalau merempak dengan ulung tuan, lung hanya ingin mengucapkan teruslah bergerak, lakukan apa yang bisa kita lakukan selama pekerjaan itu akan mendatangkan kebaikan
baik bagi pribadi kita ataupun kepada orang lain, kepada orang beriman, orang Islam dimanapun berada. Bagi yang golom nutupu BMU, menyenenut temayang tentang BMU nya malamnya, ramai saudara-saudara kita yang sudah bergabung dalam BMU merempak ngenlun bunuh wat yang mengkanduri BMU nya Barisan Muda Umat. 8 tahun yang lalu organisasi NGO yang bergerak dalam bidang sosial, khususnya bedah rumah bagi kaum fakir miskin ataupun yang kita dahulukan anak yatim piatu yang belum ada tempat tinggal. Kalau sudah ada pengurus di tempat itu, ada kemauan ingin sama-sama membantu, mari bek getanyo yak preh bantuan kepada keluarga tanyo yak biligop. Bek kayak laki bantuan ke anak kumuan getanyo bak urang yang hana saban ngang getanyo kan hanjat terima nunggu jeut. Artinya kita jangan hanya menunggu bantuan daripada pihak luar, lebih-lebih mereka itu tidak seakidah dengan getanyo, nyen membahayakan generasi-generasi getanyo pada masa yang akan datang. Karena setiap orang yang telah melakukan kebaikan pertolongan, yang namanya manusia, tentu saja ada pengharapan. Menyetanyo hanata tim hadir untuk tabantu saudara getanyo, bek ne pesalah saudara getanyo wate gatnyan geyak terima bantuan melalui daripada orang lain. Kata Rasulullah, ahsin ilan nas tastabid qulubahum. Kalau kamu ingin mendapati hati seseorang, kata Rasulullah, maka sering-seringlah kamu berbuat kebaikan kepada dia. Insya Allah tidak lama setelah kamu lakukan kebaikan kepada orang itu, kamu akan bisa mendapati hati mereka. Dengan cara sering berbuat baik kepada orang yang kita targetkan, insya Allah orang itu lama-lama akan akrab, bahkan menjadi saudara dengan getanyo. Allah Ta'ala kalian pegah dalam Al-Quran, dan nyo merupakan catatan penting yang nepeingat getanyo oleh Allah melalui dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina kafaru yunfiqu amwalahum yusadduna an sabilillah. Jangan pernah kita menyangka daripada golongan orang Islam ataupun orang beriman bek dia pikir lagi tanya umat Nabi Muhammad, tanya orang Islam watetro awak kafe ya bi bantuan macam-macam ke gedanyo orang Islam, mereka ingin berbuat baik kepada gedanyo. Tidak, di dalam hati mereka tersembunyi bermacam-macam rencana kebusukan. Dari sinilah kita harus belajar, dari sinilah kita harus memahami. Kan kalian tak dengar zaman sejarah baknek teh kiban sonong hogronyo kafe Belanda yang di pura-pura tamang Islam wate dudo wajih diploma bak masyarakat Aceh bak indatu gedayo, memang dia belum pernah beriman sama sekali. Duk nadret seberapa lama nenek moyang gedayo yang ikut jih sembahyang yang wate dudo payah gekata sembahyang kelai karena ruh mengikut kafe yang deng imum. Nyaji kali buat kebaikan macam-macam, akhirnya orang Aceh zaman kepercaya dengan hal-hal yang demikian. Allah Ta'ala ni pegah, sesungguhnya mereka punya tujuan. Allah yang pegah kupat hai tanya ragu tu bek lupa-lupa tak percaya, kecuali tanya kalian tak haring, kalian tak target mandumna ba Allah, tapi tanya bek lengah. Jangan biarkan mereka bisa masuk dalam kehidupan pribadi kita. Yusadduna an sabilillah, intinya mereka ingin menghancurkan agama Allah. Getanyo takalam kejadian yang luar biasanya, kejanggalan yang luar biasa dalam pikiran getanyo, uronyo dibuktikan, terbukti yang nepegah li Allah nang kajian Islamnya butoi nunggu. Kita orang Islam, ambillah pelajaran daripada agama kita sendiri. Islam adalah solusi yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad. Kalau seandainya ada orang Islam, baik laki dan perempuan, tua ataupun yang muda,
kita mengakui diri orang Islam, tetapi kita enggan mau mengambil partisipasi, kita enggan mengamalkan nasihat inti yang ada dalam Islam. Untuk apa kita mengakui Islam kalau seandainya siang dan malam kita terus mempertanyakan tentang aturan Allah yang ada dalam Islam? Kalau ada orang Islam yang tak mau mengambil arahan yang ada dalam Islam untuk mencari solusi dalam kehidupan, maka ingat dan tolong garis bawahi, itu hanya mimpi yang tak akan pernah menjadi kenyataan. Tidak ada keselamatan kecuali keselamatan itu baik di dunia dan di akhirat sudah Allah Ta'ala tetapkan ada dalam Islam. Sekali lagi kita ulangi, Islam adalah solusi, Islam adalah jawaban yang sangat-sangat menyelamatkan bagi pribadi-pribadi orang Islam itu sendiri, baik di dunia ataupun uro akhirat kelak. Uronya wadung kula tad pertanyaan-pertanyaan nyeleneh, artinya pernyataan-pernyataan yang memutarbalikkan fakta daripada pengakuan dan perbuatan. Rame kaum milenial uronyo nyo kepada adik-adik lu yang udip di era milenial, artinya yang udip di zaman modern uronyo. Hayado tua, wahai para pemuda, wahai para gadis-gadis remaja, ingat, keselamatanmu bukan pada orang lain, keselamatanmu itu ada pada pemahamanmu terhadap agama Islam yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada ayah dan bundamu. Urangnya rame orang Islam geproteh terhadap aturan Islam. Kipan cara orang Islam urangnya geproteh kepada Islam? Para pemuda-pemuda yang hidup di era bebas sekarang merasa tak nyaman dengan kehadiran Islam. Sebenarnya getanya wahai adom tua, pe agama le yang butuh saja ante. Inna dina indallahil Islam, hanya agama Islamlah yang Allah Ta'ala akui. Tidak ada agama lain, kepercayaan yang lain yang ada di sisi Allah. Bagi siapa yang meninggikan kehormatan Islam, artinya kita berjuang semampu yang bisa kita lakukan hanya untuk menyelamatkan Islam diri, keluarga dan masyarakat. Orang-orang yang meninggikan kedudukan Islam, orang itu akan Allah Ta'ala tinggikan pangkat dan derajatnya baik di dunia dan juga akhirat. Artinya jadikanlah diri pribadi getanyo dan keluarga getanyo orang yang pemuda pergerakan Islam dalam kehidupan getanyo seuro-uro. Ini adalah ketentuan. Maka tiga menyana yang temayang tentang masalah BMU nya lung jawab ni nadayang putra le BMU nya tahu drone teman nabiya ba BMU lung sementaranya ne percaya li ayah di Jinim. Beliau juga ketua Huda, ketua himpunan ulama Aceh, ayah di Jinim, ayah sob di Jinim. Beliau yang mendirikan BMU kira-kira 8 tahun yang lalu. Leh ne pedeng karena notarih dempe yang bergerak di dalamnya khusus yang kanaile membedah rumah bagi yatim piatu ataupun rumah anak yatim yang hanalihi rumah ataupun orang gatin yang memang hanya hana tempat tinggal. Maka BMU bergerak dengan cara patungan, membantu baju-baju tepung. Orang je 10.000, orang je 10.000, orang lain 30.000 duduk yang nalah menyaino di benar meriah. Alhamdulillah, karena padum-padum boh rumah teman di ronga-ronga golom tak pegot kan hana rumah yang dia tak pegot, tapi golomna pengurus yang mengajukan tentang permohonan rumah. Karena urung protes abia tolong bahasa Indonesia kah kumah ke mulai nam kudu pual ledah beradurah nak jawab na tahu lagi hana je bahasa Aceh tadi nyo jaro kuno biliang urang lai kibancaran dua ya Aceh hana je na bahasa Aceh nyai ke hireugan ku kudrawan nyo hai ku bebuy ku boga
benar meriahnya Aceh gua. Hai mah Aceh Tengah bi Aceh nan. Bu bangka benar meriah kan li Aceh benar meriah bu. Nyo hai abia tapi ki bam pegot mai kamu hanjeun mu teuring ai kamu anak teuring pegah babat Aceh. Ai kamu teuring pegah baino bahasa Indonesia. Drone menteng hanjeun bahasa Indonesia. Menteun keun kelung pun rimang. Tapi yang baik nak pegah hanjie ku punawan ku pegah bahasa Indonesia pun hanana bayang lu hanjie ku. Kaku puluh masjid kajuutnya. Yang hanampu mende ku pegah bahasa Aceh, nyan lung sengaja payah pegah ngam bahasa Aceh. Hanjie pegah ngam bahasa Indonesia. Hanjie pegah ngam bahasa Indonesia pegot. Kata pegah hanjie. Long tengah ku putar film ni yang bejut. Tapi minta pegah bahasa Indonesia itu boleh urang mendung. Nyon nai bahasa hanjie itu boleh go. Itu pun tapi kerodor tegai. Menyana urang yang hanaje bahasa Aceh nyon tolong catat nama rempak ngan long terus ku terjemah ngam bahasa Indonesia. Yang baik ni terjemah inomnya tengah hana ku tim hanti. Jadi semoga pergerakan BMU dalam bidang kebaikan membantu sesama umat manusia, lebih-lebih kita sesama umat Nabi Muhammad, semoga mendapatkan dukungan terhadap kebaikan rencana baik yang sedang kita jalankan. Alhamdulillah sekarang ada sudah satu rumah yang sudah siap huni di Aceh Tengah, rumah yatim piatu yang sekalian tanahnya BMU yang beli karena mereka perantau orang Medan. Dalam berita orang itu datang dari Medan merantau ke Aceh Tengah, bukan orang Aceh Tengah, orang di luar Aceh, orang Medan yang menjadi anggota yatim piatu di Aceh Tengah yang telah mendapatkan rumah BMU sekarang. 4 bersaudara, ayah dan bunda mereka di waktu mereka masih kecil-kecil kecelakaan laka lantas. Kedua orang tuanya dengan takdir Allah musibah tabrakan laka lantas, akhirnya keduanya meninggal. Itu berita yang kami terima. Akhirnya mereka tak punya tempat tinggal, tak punya sanak saudara di sini. Mereka tinggalnya pindah-pindah. Karena keluarga ayahnya juga orang Medan, keluarga ibunya juga orang Medan. Mereka mau pulang ke sana nggak tahu harus pulang kemana. Kalau seandainya mereka punya tempat tinggal di Medan, mungkin tidak berhijrah ke Aceh Tengah dulu. Alhamdulillah dengan kebaikan, kasih sayang di antara saudara-saudara kita yang telah bergabung, kami mengumpulkan donasi seberapa yang ada. Akhirnya untuk sekarang mereka telah menempati rumah layak huni di kota Aceh Tengah. Cuman belum kami adakan acara serah kunci rumah secara simbolis dikarenakan belum ada waktu yang tepat ataupun waktu yang senggang untuk kami hadir ke Aceh Tengah. Tetapi mereka telah mendiami di rumah tersebut. Semoga kebaikan yang telah dinampakkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Aceh Tengah juga di Benar Meriah ini, di Ronga-Ronga ini akan ada tenaga-tenaga muda, para pemuda-pemuda yang mau ikut bergabung untuk kita bantu saudara-saudara kita yang mereka sangat membutuhkan tempat tinggal bagi orang yang belum punya tempat. Bayangkan dengan keadaan hujan seperti tadi, kalau seandainya ada orang miskin ataupun anak yatim yang rumahnya sudah bocor, terkadang-kadang dindingnya sudah tidak layak lagi dikatakan dinding rumah. Kalau seandainya kejadian itu terbalik pada keluarga kita, bagaimana sedihnya yang kita rasakan di saat tidak ada yang hadir untuk memberikan pertolongan. Maka oleh karena demikian, ini sekedar informasi. Kalau seandainya kita ingin mempelajari lebih lanjut tentang masalah BMU, akan ada ketua BMU Benar Meriah yang akan memberikan jawaban
di mana kalau seandainya ada yang bertanya tentang BMU dan program BMU dari awal pendirian hingga dengan masa sekarang. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita kembali kepada pembicaraan yang sesuai dengan agenda acara kita pada malam ini, yakni memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepat pada tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan 2023 sekarang dengan Masehi, dengan tema kita ingin menteladani, mengikuti, mengamalkan akhlakul karimah yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita ingin memahami salah kadarnya pula, adakah mungkin kita menerapkan akhlakul karimah yang dulu ada pada masa Nabi dengan masa kita sekarang yang kehidupan kita penuh dengan perbezaan dan bahkan sudah sangat jauh daripada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah kita akan mengamalkan itu semua di masa kita sekarang ataupun tidak mungkin? Jawabannya insya Allah siapa yang mau pasti sangat mungkin, cuman kepingin ataupun tidak. Dalam hal ini kita melihat rasa cinta dari kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik daripada kaum laki-laki ataupun perempuan, pemuda ataupun pemudi, khususnya yang ada di tempat ini. Malam ini masih sangat nampak seberapa cintanya kita terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kasat mata kita hadir daripada segala penjuru. Mungkin rumah kita jauh daripada tempat acara, yang terkadang-kadang hadir dengan pakai kereta, yang terkadang-kadang turun dari kebun dan lain sebagainya. Maknanya jauh kita hadir ke sini, bahkan berhujan-hujan, dalam keadaan hujan gerimis kita ikut hadir untuk sama-sama kita ingin menampakkan diri semampu yang bisa kita berikan, khususnya pada malam ini, terhadap nilai kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk berbicara ataupun mengungkapkan kita ini umat Nabi Muhammad terlalu mudah untuk kita ucapkan, lebih-lebih lidah kita yang tidak ada pertanggungjawaban. Kalau seandainya ada orang yang bertanya, kamu itu agama apa? Kita menjawab, Islam. Nabi kamu siapa? Muhammad. Berarti kamu? Ya, saya ini umatnya Muhammad. Mudah. Untuk sekedar tanya jawab, siapa kamu? Daripada golongan mana? Kamu itu umat siapa? Hamba siapa? Sekarang kamu berada di mana? Dan kamu hendak kemana? Dan nanti di penghujung acara dunia ini berakhir, di penghujung acara ketetapan Allah daripada semua permainan yang telah sekian lama kita lakukan di dunia, nanti akan ada cerita penutupnya. Kapan itu? Pada hari kiamat kelak kita akan berada di mana? Surga ataupun neraka? Hanya dua itulah tempat yang Allah Ta'ala sediakan nanti pada hari kiamat. Yang ingin kita tanyakan, di penghujung permainan dunia nanti,
kita akan berada di mana. Kalau benar kita ini dalam pengakuan sesuai perjalanan hidup kita dengan yang telah kita buat pengakuan sebagai umat Nabi Muhammad, dipastikan kita akan berada dalam surga insya Allah. Tetapi kalau seandainya pengakuan yang telah kita berikan tak sesuai dengan adab dan kelakuan kita sepanjang kehidupan, berarti kita ini adalah termasuk daripada golongan yang tidak akan pernah mendapatkan kemenangan, yakni berada dalam surga, alias harapan kita ingin ditempati di dalam surga itu hanya sia-sia. Kenapa? Orang yang mengakui dirinya sebagai umat Muhammad, keluarga kita umat baginda Nabi Muhammad, tapi kehidupan kita jauh daripada wasiat Allah dan ketetapan yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita, sangat berbeda pengakuan dengan perbuatan. Jibril telah memberi jawaban. Dulu di saat Nabi kita bertanya, wahai Jibril, tolong sampaikan kepada saya, ajari saya tentang neraka beserta isinya, penghuninya. Pintu neraka itu ada berapa? Lubang neraka itu berapa banyak? Kata Jibril, lubang yang besar ada 7. Tetapi di dalamnya saya tidak bisa menghitung. Ada lubang jahanam, ada lubang sakar namanya, lubang sa'ir, terus sijil, sakar, wailun, ladda dan lain sebagainya. Itu adalah lubang-lubang yang ada dalam neraka. Rasulullah bertanya lagi, wahai Jibril, kenapa semestinya, kenapa memang Allah menciptakan neraka? Kenapa mesti ada neraka? Jibril menjawab, karena ada larangan di dunia, makanya ada neraka di sana. Sama juga Muhammad, sebagaimana kamu bertanya, kenapa ada surga? Karena ada kebaikan di sini, maka surga di sana. Islam adalah pembicaraan yang di dalam Islam itu hanya pembicaraan yang kita bicarakan di dalam Islam itu hanya 2, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kenapa ada amar dan amar itu diperintahkan untuk kita lakukan, yang ma'ruf, yang kebaikan? Karena ada surga. Kenapa ada nahi mungkar? Karena ada neraka. Kenapa ada yang halal? Karena ada surga. Kenapa ada yang haram? Karena ada neraka. Wahai Muhammad, di antara lubang neraka itu ada satu lubang, ada satu tempat yang juga bahagian daripada neraka, namanya wailun. Wailun itu apa? Salah satu daripada lubang neraka. Penghuninya daripada golongan mana? Jibril menjawab, kebanyakan daripada golonganmu wahai Muhammad, karena umatmu lah yang paling banyak di dunia. Rasulullah dalam keadaan tidak bisa menjawab, bahkan dalam kitab Dakaikul Akbar mengisahkan di saat Jibril mengatakan, memberi jawaban, kebanyakan daripada yang masuk neraka wailun kebanyakan daripada umat Muhammad, akhirnya Nabi kita pingsan karena Rasulullah begitu takut, Rasulullah begitu sayang, sangat-sangat sayang. Kecintaan Rasulullah kepada umatnya tidak perlu diragukan, dan siapa yang meragukan ini maka dia bukan daripada golongan Muhammad.